Selamat siang. Siap. Selamat siang. Siap. Kekuatan. 5. Kekuatan. 5. Merdeka. Merdeka. Pancasila. Pancasila. Maju. Jalan. Namanya di dalam organisasi kita sebagai Pemuda Pancasila. Beliau adalah mantan Panglima TNI pada tahun 2007. Kita sama-sama tahu sepak terjang beliau yang saat ini hadir di hadapan kita berada sebelah saya, Jenderal TNI Purnawirawan Joko Suryo. Teman-teman yakin saya, Anda pasti tahu jadi siapa beliau dan track record beliau. Oleh karena itu, untuk mengikat waktu, kita manfaatkanlah keilmuan kepemimpinan beliau yang telah malang melintang di dunia TNI, Angkatan Darat, maupun di organisasi-organisasi yang lain. Hari ini beliau akan memaparkan kepemimpinan. Sifatnya beliau tadi katakan boleh dialog, tapi yang tertib, tenang. Tunjukkanlah bahwa kalian juga di dalam ruangan ini dididik oleh unsur TNI dan Linda. Tentunya kedisiplinan kita sudah sama-sama tahu, karena beliau adalah rata-rata TNI pakar disiplin. Saya terima kasih, cukup untuk pembukaan. Saya serahkan kepada beliau untuk melaksanakan pemberian materi kepemimpinan maksimal. Kreatif dan transformatif. Memang ada deal khusus di Singapura antara Pak Prabowo dengan Pak Joko Suryapto. Pak Prabowo mengatakan perlu ada pemimpin yang kuat. Pak Joko Suryapto nggak perlu saat sekarang karena nanti mematikan demokrasi. Nah, kalau saya ini yang ketiga, saya katakan bukan di Singapura tapi di Bogor ini. Indonesia perlu pemimpin yang integratif dan jadi pemimpin Indonesia harus seorang nomor satu, maker, dan juga seorang yang transformatif. Transformatif itu merubah dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu namanya transformatif. Contoh pemimpin transformatif yang saya cukup mengagumi tokoh di luar negeri yang namanya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu konstitusi negara Amerika mengatakan negara yang berdasarkan asas demokrasi, tapi masih ada perbedaan, maka dihapuskanlah perbedaan itu walaupun ditebus dengan nyawanya, karena Abraham Lincoln akhirnya dibunuh oleh konspirasi yang pihak-pihak yang tidak setuju seperti itu. Nah, saya sudah menginventarisir nanti ke depan saat pemeriksaan ada 7 sampai 8 barigai bangsa
Apa itu barikade bangsa? Ya seperti tadi itu. Kalau jalannya bangsa atas barikade itu bisa terurai, jalannya bangsa akan berbagi seperti itu. Barikade kita akan mulai masalah utang. Jadi utang kita itu tidak pernah berkurang, tambah terus, ya. Tambah terus. Sekarang berapa utang kita? 2.177 triliun beberapa bulan yang lalu. Ini sekarang dolar naik lagi, tambah lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah soal subsidi. Jadi kita ukur kerja mana subsidi kalau ada. Ya. Yang ketiga masalah pertanahan. Tanah itu kita kalau kita mau bikin bandara belum dimulai udah naik. Seperti di Jogja, Sultan pun marah-marah. Tapi yang marah-marah juga nggak ada gunanya juga, karena teori pasar yang berguna. Kemudian masalah perburuan. Setiap tahun kalau ada tentang gaji mau naik, rame, kan gitu. Itulah yang namanya barikade bangsa. Nah, pemimpin ke depan itu harus seorang pemersatu dan seorang yang berani mengubah keadaan. Seperti itu. Peserta diklat yang saya hormati, berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan itu gak ada putusnya. Karena pemimpin itu menempati posisi sentral dalam kehidupan manusia. Bahkan menurut saya, ya belum tentu benar. Kepemimpinan itu konsep Tuhan. Pemimpin dan kepemimpinan itu konsep Tuhan. Jadi kalau ada umat yang nggak benar, diturunkanlah yang namanya nabi. Nah, bagaimana nabi menyelesaikan tugasnya itulah yang namanya kepemimpinan. Datang ke seorang istri bilang sambil bawa mayat suaminya, itu menderita. Membawa mayat seorang pemuda pada orang tuanya sudah jadi mayat. Mereka itu bahasa tubuhnya tidak menyalahkan saya. Ini komandan ini nyalahin. Jadi kita merasa menderita. Setelah besar saya tumbuh, dulu sama-sama cari pacar di Magelang, ya. Sama-sama dulu pernah saya tidur rumahnya, makan itu dan sebagainya. Tapi setelah itu, karena dia pada suatu saat dia di bawah saya, dia kawin lagi ya saya pecah. Ya. Padahal kita menderita, karena saya harus ngambil langkah. Ya walaupun kawan tapi karena kawin lagi di tentara nggak boleh setir dua. Ya. Pernah yang namanya Sultan Solo, ya kan? Itu dulu di bawaan saya juga di Jogulan itu. Dia mau aktif lagi sebagai tentara. Ya sesuaikan. Kalau mau kawin kalau mau jadi tentara lagi istri harus satu. Kalau istri nggak satu ya nggak boleh. Ya. Mana Bu setuju nggak? Jadi kita harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita menderita. Itulah pemimpin. Dari berbagai, misalkan bidang agama itu turunlah ya, apa yang disebut pemimpin dan kepemimpinan. Dari agama, dari wilayah, dari bangsa timbul. Seperti dari agama Kristen ada kepemimpinan yang disebut kepemimpinan yang melayani, itu dari Nasrani. Dari Islam menyebutkan bahwa kepemimpinan itu bukan suatu tujuan, kepemimpinan itu bukan satu fasilitas, kepemimpinan bukan satu kenikmatan, kepemimpinan adalah satu proses untuk mengupayakan keadilan. Itulah kepemimpinan. Di Islam, Nabi Muhammad tentang masalah pemimpin ini mengatakan, kalau dalam perjalanan ada 3 orang, maka di antara kalian 1 orang harus jadi pemimpin. Jadi kalau manusia itu berkumpul lebih dari 1 orang, harus ada pemimpin. Contoh, suami istri harus ada pemimpin. Pemimpinnya ya suaminya itu.
Tapi karena jadi suaminya yang dipimpin, padahal di dalam agama Islam laki-laki itu amil ya. Tapi kalau saya lihat kehidupan sekarang banyak suami yang takut istri ya. Jadi suaminya yang dipimpin. Jadi lebih dari satu orang ada yang dipimpin. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itulah pemimpin. Sedangkan di Indonesia itu permasalahannya bahwa kita itu beragam dan kita itu berubah. Maka pemimpin yang akan datang harus bisa mengelola tentang keberagaman dan perubahan. Dulu bangsa Indonesia itu merdeka karena kesamaan nasib. Dulu sebenarnya bukan nggak ada bangsa Indonesia, bangsa Aceh, bangsa Sunda, bangsa Jawa, bangsa Mulia itu di Maluku sana. Itu berbangsa-bangsa. Kenapa kok bisa menjadi satu? Karena merasa satu nasib dan satunya tujuan untuk merdeka, satu tujuan, sehingga terbentuklah bangsa Indonesia. Maka sebagai pemimpin yang mengelola keberagaman di era globalisasi, kecenderungannya memang adanya keberagaman dan perubahan, seorang pemimpin harus bisa mengelola itu. Apa konsepnya? Konsep Islam itu yang tepat menurut saya. Harus ada keadilan. Sebelum merdeka sama-sama nasib, tapi setelah merdeka nasibnya berlainan. Di Jakarta tidak ada jembatan, tapi banyak dibangun jembatan. Ya. Di Kalimantan banyak sungai, tapi tidak pernah dibangun jembatan. Itu kita harus adil. Keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ya, saya itu sudah sampai Aceh, sudah sampai di Medan, Tanah Batak sana. Itu perlu ada keadilan. Kenapa? Jadi orang Aceh di desa-desa ini, orang Sumatera itu yang bersama istrinya, suaminya di kedai kopi, diskusi politik dari RT sampai presiden dibahas di situ. Ya kan? Makanya gadis-gadis Aceh, gadis-gadis Batak itu paling seneng kawin sama tentara, karena dia bisa lapor komandan. Tapi kalau kawin dengan orang biasa, suaminya di kedai kopi terus dari pagi sampai malam. Si perempuannya nyakul, nanam, padi. Jadi memang harus ada keadilan antara laki-laki perempuan, desa dan kota, Jawa dan Jawa, supaya bangsa ini tetap punya satu kesamaan nasib, sehingga kita tetap bersatu. Jadi sebagai kader pemuda Pancasila harus memahami kenapa kita sekarang seperti ini. Karena kita terperangkap kepada pikiran-pikiran liberalis kapitalis. Dalam pasca perang dingin memang dimenangkan oleh kelompok liberalis kapitalis. Tapi kemenangan kapitalis liberalis ini hanya kurang dari satu generasi. Sekarang Amerika yang belahnya liberalis dan kapitalis di dunia ini termasuk Eropa sudah mulai turun. Itulah kesempatan bagaimana Pancasila harus kita bumikan dan kita go internasionalkan. Sesungguhnya Vietnam, Singapura itu pakai Pancasila, cuma pelaksanaan lebih interlihat. Akhirnya kita ketinggalan. Saudara sekalian yang saya hormati, saya nggak akan banyak berbicara, karena kalau saya berbicara kepimpinan nanti sampai malam nggak selesai. Karena saya itu pendidikan dasar saya itu di akademi militer, itu memang sekolah untuk memimpin. Maka untuk melahirkan kader yang militan, visioner dan berkualitas itu pintunya hanya melalui pendidikan, latihan dan penugasan. Kenapa demikian? Dengan penugasan tak bisa diuji. Kalau nggak ada penugasan nggak pernah teruji, sehingga itulah pintu masuknya. Apa yang dilakukan pemuda Pancasila itu hal yang benar. Pendidikan, latihan adalah pintu masuknya
militansi, visioner dan berkualitas. Jadi tidak bisa hanya teori saja. Nah, lain kali harus diterapkan pemuda Pancasila turun ke masyarakat apa yang akan diartikan dikerjakan bersama. Jadi penugasan harus dilalui. Jadi para peserta yang saya hormati, ada 3 pekerjaan kita sebagai pemimpin itu. Yang pertama, bisa orang berkelahi. Ya kan, bangsa kita itu senang berkelahi, sama dengan orang Solo seperti saya. Ya. Kawinkan anaknya saja itu masih bawa keris. Sehingga saya kalau acara tradisi, saya nggak pernah pakai keris, diprotes. Kok nggak pakai keris? Ya memang saya maunya gini, harus ada revolusi kebudayaan. Orang Jawa ini kelihatan ramah-ramah, ya, geng, tapi nggak kepanggil. Orang ngawinkan anaknya aja pakai senjata, ya kan? Saya hampir seluruh Indonesia sudah saya datangi. Itu tali-talian di depan gadis cantik, tapi di belakang pakai bola, pakai baju segala macam. Jadi itu membuktikan bahwa derajat konflik bangsa kita itu tinggi. Jadi seorang pemimpin Indonesia harus bisa sebagai solidaritas maker, membuat dia tidak berkelahi. Karena aneh-aneh, ada orang ngambur. Saya pernah jadi panglima di Ambon waktu perang. Nah itu Ambon ya, itu perang ya. Saya kumpulin raja-raja, karena raja semua. Saya bilang, bapak-bapak raja, dulu kalau bapak-bapak perang, nanti kan provinsi bapak akan tinggal. Yang nggak mau ya, kok damai. Nggak mau damai Bapak Panglima. Kenapa? Saya belum balas dendam katanya. Saudara saya dibunuh, saya belum balas dendam. Saya bilang ya sudah, kalau nggak mau damai rukun aja. Ya. Rukun itu apa Panglima? Rukun itu belum damai, tapi tidak boleh berkelahi, ya itu rukun. 7. Akhirnya saya bikin pasar-pasar itu loh, pasar. Udah bagus antara orang Islam dari luar kota sama orang dalam kota ketemu pasar itu di Abunia. Gitu kok juga bom meledak di situ. Jadi kita harus pintar-pintar menjadi solidaritas maker. Maka kita harus adil. Kenapa bisa sana-sana saya? Karena saya netral dan saya adil. Ya. Orang Poso juga gitu. Saya waktu itu melihat pendaratan pantai dalam disaksikan oleh orang-orang Poso. Ini bapak-bapak sekalian sekarang gimana nih keadaannya? Aman? Iyalah aman lah, ada bapak di sini. Kalau kita nggak ada gimana? Ya kita belum damai berkelahi lagi. Kenapa bapak? Karena saya belum balas dendam. Itulah bangsa kita. Jadi kita harus bisa mengelola kerukunan di dalam kehidupan bangsa ini. Yang kedua keberagaman. Kita juga harus menghargai keberagaman. Ya, keberagaman. Untuk itu ke depan kader-kader pemuda Pancasila harus memahami ini. Saya pendukung Pancasila. Itu sampai saya pensiun kemarin pas ulang tahun pemuda Pancasila ya. Saya deklarasikan untuk kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya hanya mengantarkan saja banyak hal yang ada pameo dalam kepemimpinan, ya. Seperti misalkan Alexander the Great bilang, saya lebih takut, lebih khawatir menghadapi sekelompok singa, sekelompok kambing yang dipimpin oleh singa, karena watak karakter. Walaupun dia kambing, kata yang pimpin singa, akhirnya wataknya jadi singa. Saya tidak takut menghadapi kelompok singa kalau dipimpin oleh kambing. Nah, itu kepimpinan. Itu banyak bicara di situ. Dalam perjalanannya melalui satu padang pasir yang sekarang disebutkan, itu Alexander the Great dikasih minum oleh anak buahnya. Kemudian air minum itu dibuang.
Jadi dia bilang kalau kita nggak minum ya nggak minum semua. Itulah kesamaan nasib itu memang harus diperhatikan. Saat ini karena pikiran-pikiran kita terperangkap ideologi liberalis kapitalis, akhirnya kita nggak seperti itu, nggak gotong royong, nggak membagi, tidak toleransi. Yang penting dirinya. Itu yang terjadi di Republik ini sekarang. Sehingga seperti kita goyah. Kita di sini saya yakin pasti makan 3 kali. Pemuda Pancasila panitia menyiapkan makan 3 kali. Di luar belum tentu orang semua makan 3 kali. Itulah nasib dari kita dan itulah memperlukan bagaimana saudara-saudara sekalian sebagai kader nanti terjun ke masyarakat untuk bisa lebih meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih adil, lebih sejahtera dan lebih aman. Demikian karena saya nggak ingin berpanjang lebar supaya kita bisa berdiskusi. Saya sudahi sebagiannya sekedar pengantar saja. Untuk itu kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Banyak organisasi yang coba per grup aja nih. Satu grup 4 ini. Nama dulu. Ya, nama saya Panji, saya Ketua Persatuan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Pusat. Saya ingin menanyakan, tadi Bapak bilang pemimpin yang ideal dan Bapak sekarang adalah pemimpin yang mempunyai integritas dan transformasi. Apakah dengan keadaan negara sekarang yang kompleks, yang sangat banyak permasalahan hutang atau apakah kepemimpinan yang mempunyai integritas dan transformasi ini ketika kader itu sudah berada di atas tidak akan berubah gitu? Karena masalah sekarang ketika orang di bawah memang mempunyai satu idealisme, tapi ketika dia duduk sebagai pemimpin dengan berbagai macam masalah di negara ini, biasanya idealisme itu sudah hilang, Pak. Kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak, Pak, agar si pemimpin ini ketika dari bawah berubah? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Pertama, terima kasih Bapak sudah sampaikan aja. Yang ingin saya tanya, ini kan pola kaderisasi itu luar biasa. Itu kita ketahui juga dari dulu kita tahu bahwa kepemimpinan TNI itu kepemimpinan TNI itu sungguh sangat luar biasa. Hingga saat ini pucuk pimpinan kita mantan TNI. Yang saya lihat ada kegagalan dalam kepemimpinan pemimpin saat ini. Padahal dari TNI. Apa yang Bapak ketahui? Persoalan kegagalan dalam tubuh pemerintah saat ini. Kalau saya lihat pandangan ini saja kalau betul dihayati sungguh luar biasa. Jadi yang saya tanyakan, apa yang Bapak ketahui persoalan kegagalan berbangsa dan bernegara saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahri Jalani dari Bupati. Pertanyaan saya yang kalau dibilang agak sedikit terkutip Pak ya, karena saya mencoba menanyakan persoalan yang berkaitan dengan komunisme. Dalam hal ini karena di zaman yang seperti sekarang ini di mana kebebasan itu terlalu full, apakah Bapak bisa menjamin ITN itu sendiri bebas dari komunisme itu sendiri? Terima kasih. Nah, di sini kebetulan saya ingin menanyakan
Ibu. Di sini saya menanyakan secara kepemimpinan untuk mengambil strategi apa sih yang sebenarnya lebih tepat dan mengena kepada guru untuk menentukan hidup mereka dengan masalah tingkat upah yang sebenarnya belum tentu perusahaan itu mampu gitu. Kalau kita paksakan, perusahaan itu akan tutup. Bagaimana cara menangani itu dan meyakinkannya? Terima kasih. Saya di kelompok ini, saya ingin menanyakan secara universal masalah manusia ini terbagi dua, manusia pintar dengan manusia cerdas juga. Kita bicara masalah kepemimpinan, karena manusia zaman sekarang ini yang dikatakan manusia pintar itu belum bisa dikatakan manusia yang cukup cerdas. Sedangkan manusia yang cerdas itu sudah boleh tentu bisa dikatakan manusia yang pintar. Karena di zaman sekarang ini masalah seorang pemimpin dan seorang kader yang akan dijadikan pemimpin sering berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu di dalam pelaksanaannya di lapangan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali Pak Mengizin Pak, tadi ada satu hal yang menyentil saya karena kebetulan saya bukan Solo Pak, tentang keberadaan budaya yang menurut Bapak, orang Indonesia ini ada sebagian mempunyai budaya mengandung kekerasan seperti misalnya keris atau badik atau beberapa barangnya depan atau tomat. Bagaimana caranya Bapak menyikapi? Tadi Bapak menyampaikan akan merevolusi budaya. Menurut saya sampai seorang pemimpin akan merevolusi budaya yang mana kita terdiri lebih dari 17.000 pulau, dan tentunya dengan latar belakang yang berbeda dan mereka mempunyai budaya yang lain-lain. Apakah tidak lebih baik bahwa ini merupakan sebuah kekayaan yang akan kita kelola dan kemudian menjadi sebuah harta yang sangat luar biasa? Terima kasih. Saya sering kali melihat pemimpin-pemimpin ini ketika dia memimpin, ketika ingin dia akan memimpin dan telah duduk menjadi pemimpin, kadang-kadang dia selalu melupakan orang-orang yang ada di bawah. Oh, ini sama dengan grup satu Panci. Yang lain, supaya pertanyaannya komprehensif dibantah. Kayaknya nggak ada lagi. Kayaknya saya lagi seperti itu. Semua pertama seperti daripada bersama kita langsung kita itu Bapak Jenderal Bapak Hadi Djoko Santoso. Saya pertanyaan saya Pak melibatkan permasalahan dengan Bapak ini adalah TNI. Seperti Bapak lebih tahu masalah kondisi Republik Indonesia sekarang ini, yang mana kabinet adalah salah satunya yang masih bertahan Republik ini yang menyatakan diri kami adalah pemuda Pancasila. Karena Pancasila ini adalah satu sejarah, yang mana sejarah waktu itu kita tahu boleh terambil latar belakang peristiwa-peristiwa Republik ini banyak partai-partai yang waktu itu adalah salah satu partai yang suka mengganggu Republik, itu Partai Komunis. Dari mulai 1912 dari zaman hari ini, terus di tahun 1917 apa itu peristiwa di Madiun itu adalah peristiwa yang dipimpin oleh Musso. Nah waktu itu bertahap bermain, tiba-tiba pemilu berjalan terus di tahun 55 itu kelihatannya komunis besar. Nah waktu itu nggak salah, saya melihat Diki melihat kondisi waktu itu tentang masih besar, maka waktu itu TNI mengambil alih yaitu berpartai, yaitu nama Diki, nggak salah dia lahir 2 Mei 1954. Nggak pertanyaannya Pak. Ya ini saya sejarah kita Pak, ini pertanyaan saya kenapa? Jadi maksud saya dengan kondisi tersebut, maka mereka tidak disebut, maka dari Diki melahirkan namanya Pemuda Pancasila. Nah, Pemuda Pancasila adalah produk untuk mempertahankan Pancasila melihat kepada komunis tersebut. Maka betul terjadi di 30 Desember. 30 Desember bahwa korban akan tujuh revolusi di Jenderal Kita Pak 1 dan
itu. Sampai sekarang terus tetap berjuang untuk kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagi Bapak yang pertama, yang pertama dan yang nomor 6. Cuma yang nomor pertama kira-kira menanyakan tentang kalau masih di bawah idealisme, tapi kalau sudah di atas lupa. Jadi memang itu sifat manusia, itu suka lupa. Biasanya manusia itu kuat pada waktu susah, tapi tidak kuat pada waktu senang. Tuhan menguji pada saat susah kita lulus, tapi kuat lihat duit. Ya begitu memang, itulah kesempurnaan manusia itu. Dan itu sudah sifat dasar manusia itu lupa. Dan kita hidup dalam satu ruang yang tidak ruang hampa, memang sifat dari manusia. Kenapa Pak pada waktu masih di bawah dia baik, sekarang di atas lupa? Itulah sifat manusia. Ada manusia yang seperti saya, misalkan pada waktu saya perwira pertama, saya kuat, misalkan ya, gaji itu bisa kita bagaimana caranya kita bertahan. Ya. Nanti ujiannya di tingkat atas lain lagi, ya. Saya suruh tanda tangan aja dapat uang miliaran kalau mau, ya. Tapi kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan itu bukan berdasarkan untung rugi, tapi benar salah baik buruk. Jadi kalau membaca pandangan saya tentang doktrin pelaksana tugas itu ada di sini doktrin Trisula. Salah satunya bahwa tentara itu sebagai kekuatan moral siapa saja termasuk kita, dan juga kekuatan kultural di samping kekuatan profesi kita. Pendek kata itu mengatakan apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan pertimbangan baik dan buruk, benar dan salah, bukan untung dan rugi. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu kita tanya dulu, ini melanggar hukum nggak ini? Ini salah atau benar ini? Baik atau buruk ini? Bukan kalau ini saya untung, kalau ini rugi. Jadi kita melakukan pekerjaan bukan hitungannya untung rugi, tapi benar salah baik buruk. Itulah supaya kita nggak lupa seperti itu. Kemudian Pak Dedi, apa tentang kegagalan pemerintah? Kenapa? Karena kita nggak setia, kita nggak disiplin. Kita nggak setia dan tidak disiplin terhadap apa? Terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar dirubah sampai 4 kali, menjurus kepada federalis, ya, menjurus kepada kapitalis, liberalis, sehingga sepertinya kita itu berjalan di tataran atau di lahan yang goyah. Udah pernah jalan pada waktu gempa bumi, oyong seperti orang mampu. Itulah kita sekarang. Kenapa gagal? Karena kita nggak setia. Kita harus kembali, kita harus setia, kita harus disiplin terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya permasalahan bangsa sudah saya sebutkan. Permasalahannya banyak sekali di bangsa yang beragam, daerahnya luas, ya, tersebar di mana-mana, karakternya lain-lain, sangat banyak masalahnya. Ada 7 tadi masalah dari gede bangsa, masalah yang sudah akut. Kalau nggak bisa diurai jalannya bangsa kan seperti obat nyamuk. Tapi kalau kita bisa mengurai, maka kita akan bisa meloncat. Salah satu bocoran saya terhadap bagaimana menyelesaikan masalah tanah. Saya berpikir tentang kegagalan bagaimana pemerintah sudah 10 tahun ini mau membuat jalan tol di Pantura nggak berhasil karena masalah tanah. Sultan Hamengkubuwono memimpin DIY gagal membuat bandara di Kulon Progo karena masalah tanah. Tanahnya nggak boleh 3 kali, anggarannya tidak sesuai dan sebagainya. Kalau menurut saya, hari ini kita rapat kabinet memutuskan bahwa Kulon Progo sebagai bandara nantinya besok pagi sudah dibebaskan oleh negara.
Jadi pembebasan tanah itu oleh negara, bukan oleh investor. Jangan diadu antara investor dengan rakyat. Akhirnya pihak ketiga, pemerintah justru oknum-oknumnya mengambil kesempatan. Nah, setelah dibebaskan, dilelang lagi kepada investor, harus untung. Untungnya dikembalikan kepada rakyat sekarang proyek, bukan dibagi BLT itu. Tapi ya bikin rumah sakit, bikin masjid, bikin gereja dan sebagainya, dikembalikan kepada rakyat. Itulah bocoran saya bagaimana mengatasi masalah tanah. Kalau masalah tanah ini bisa diatasi, maka jalannya pembangunan akan melaju. Kalau nggak bisa ya putar lagi. Bisa juga. Jadi saya Panglima TNI, tapi sudah berupaya. Jadi yang masuk TNI itu ada yang namanya clearance test. Ya, tidak bisa, harus ada dari Koramil yang namanya letter C. Jadi kalau dari Koramil yang koordinasi dengan kepala desa melakukan identifikasi. Simbolan ini dulu anaknya orang komunis bukan, sampai di situ. Tapi apakah bebas atau tidak ya kita nggak tahu ya, apalagi zaman sekarang, zaman reformasi. Reformasi adalah pintu masuknya siklus ideologi. Dan dulu ideologinya sudah setengah mati, hijau. Akhirnya ada orang yang mengarang buku yang namanya Saya Bangga dengan PKI. Itu karena reformasi. Ya, coba sebelum reformasi Mekah juga ya. Jadi saya pernah diprotes oleh anggota DPR. TNI ini belum reformasi. Begini banyak. Kemudian saya jawab, itu nggak benar lah, jangan gitu. Karena kalau ini TNI belum reformasi, kamu keluar dari pintu itu juta negara. Ya, nah tahun ini ya, karena sudah reformasi ya kalian bisa ngomongkan seenak. Kemudian masalah dulu, jadi begini, masalah dulu adalah masalah krusial bangsa, adalah ilmu berhitung, yaitu pemimpin tambah kurang kali boleh sekali-kali salah, orang kita manusia. Tapi kalau membagi nggak boleh salah. Jangan membagi begini ke anak buah. Untuk saya, untuk kamu. Ya. Maka dulu dibiasakan dalam kepemimpinan. Setelah semua anak buahnya 37 itu sudah makan, baru dia makan. Jadi ilmu membagi sama dengan buruh ini diselesaikan dengan ilmu membagi yang benar. Menurut pendapat saya, yaitu memenuhi tuntutan buruh secara selektif. Tapi konsep saya adalah memenuhi tuntutan buruh secara selektif. Yaitu memenuhi buruh itu, memenuhi tuntutan itu kepunyaan buruh, selektif punyanya pengusaha. Kemudian berikutnya tentang di Pancasila, ya, budaya. Ini budaya itu ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, sesungguhnya masalahnya bagaimana kita merekonstruksi budaya itu agar memberi kontribusi terhadap kehidupan yang lebih baik sebelum agama-agama datang. Sesungguhnya di Nusantara sudah terjadi interaksi sosial, bahkan bukan saja interaksi ekonomi, tapi juga interaksi sosial. Dan itulah merajut persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena kita punya butir-butir karakter bangsa, yaitu toleransi. Toleransi itulah sesungguhnya rohnya Pancasila. Kemudian dan pada saat ini kita dalam kepada negara kesatuan Republik Indonesia itu menjadi semboyan negara. Itulah budaya yang positif. Tapi saya katakan tadi, kita juga harus bisa mengubah budaya yang negatif menjadi positif. Keberhasilan Cina adalah karena Deng Xiaoping mampu mentransportasi, mengengineering, merekonstruksi budaya Cina. Cina itu sejarahnya, kalau suksesi masih benar, tapi Deng Xiaoping mampu merubah suksesi Cina terencana dengan baik. Dari situ dia dengan keris itu banyak cerita. Cerita enak roh. Kelompok elit
orangnya, istrinya itu budaya apa itu? Kan nggak bagus itu. Akhirnya itu kita korban terus itu. Maka saya dibilang, ini nyapres ini, katanya sekarang ini giliran Mataram. Terus saya ditanya, ada kiai, Pak Joko ini dari Mataram atau Mojopahit? Enggak, saya rakyat biasa aja. Kalau saya bilang Mataram Mojopahit sama-sama keturunan general itu, ya banyak dosa itu. Ya. Bagaimana nggak dosa? Tunggul Ametung dibunuh, istrinya yang cerita direbut ya. Ya, akhirnya terjadi pembunuhan terus-menerus. Itu budaya yang tidak bagus. Maka dengan demokrasi ini mudah-mudahan kita bisa membawa budaya yang lebih baik. Apalagi pertanyaan ini budaya udah sahabat untuk orang pemuda akan dia bisa pindahkan. Nah, ini merupakan satu pameo bahwa pemuda itu punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana mengelolanya sebagai bangsa. Apakah kita bisa kelola menjadi potensi kekuatan demografi yang bagus untuk menunjang kemajuan bangsa, atau menjadi masalah sosial ya. Bagaimana kalau pemuda-pemudanya jadi preman ya? Jadi kalau pemuda ini bisa memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa, inilah yang disebut potensi pemuda. Untuk itu saya harapkan pemuda Pancasila sekali-sekali ada penugasan. Bagaimana turun ke rakyat untuk memberi arti pada rakyat. Jadi dengan berorganisasi, dengan pelatihan, dengan pendidikan dan kaderisasi, terjadi interaksi dan akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi saya himbau pada Pancasila dengan kegiatan seperti ini saya menyampaikan apresiasi bahwa inilah yang masih ada Tadi saya dengar sekilas info Bapak barusan menyebutkan katanya akan mencalonkan jadi capres. Mudah-mudahan ya, semoga Bapak amanah, Indonesia lebih adil, makmur dan demokrasinya lebih bagus seperti tadi Bapak bilang. Jika Allah menghendaki, jangan lupa kami di pemuda Pancasila Bapak. Kemudian pertanyaan saya adalah ini, bahwa di amandemen yang pasal 33 ayat 4 itu kemudian sesudah di amandemen di pasal 4 itu adalah bunyinya perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan efisiensi. Nah, sedangkan efisiensi itu di sini adalah apa, Bapak ya? Kemudian, ya padahal efisiensi dalam anggaran dasar atau undang-undangnya Amerika, dia tidak pernah merubah undang-undang, dia hanya membuat adendum. Amerika hanya membuat adendum, dia tidak merubah anggaran dasar atau undang-undang. Itu kata Bapak moyangnya ya. Kemudian, dalam hal ini, untuk kepemilikan daripada kekayaan alam di Indonesia itu kan dimiliki oleh 70%. Jadi ada pertanyaan kami juga untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana mengembalikan yang 70%, jangan sampai 70% ini dimiliki oleh asing. Oh itu kan mereka menekan pihak petani, menekan pihak petani untuk kemakmuran Indonesia. Itu ya Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Joko. Saya melihat ada sebuah fenomena kekinian yang terjadi di Indonesia, di mana pada saat ini Indonesia mengalami sebuah degradasi nilai, degradasi moral dan lain sebagainya. Banyak orang yang mau sekali atau merasa sangat terlegitimate dengan ketika dia menyandang sebuah gelar atau menyandang sebuah predikat
yang namanya seorang pemimpin. Ketika degradasi nilai tersebut, semua yang namanya kepemimpinan itu rapuh dan dihantam oleh badai degradasi tadi, Pak Joko. Ketika sekarang itu terjadi, Pak Joko mau menunjukkan, memberikan sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi negeri ini, terutama kepada anak bangsa, bahwa ada sebuah pesan yang ingin Pak Joko sampaikan sebagai seorang pemimpin. Pertanyaannya, Pak Joko, di benak Pak Joko sebenarnya calon pemimpin yang ideal atau pemimpin yang ideal di tengah Indonesia yang sekarang mengalami sebuah permasalahan yang kompleks, itu idealnya seperti apa? Apakah idealnya yang seperti SBY atau seperti Megawati? Kalau kami menilai yang ideal adalah seperti Pak Joko sebenarnya, gitu. Tapi saya kepingin atau kami kepingin yang ada di sini mendengar yang lebih pasti dan positif dari Pak Joko. Kira-kira pemimpin yang ideal ke depan adalah pemimpin yang seperti apa? Terima kasih. Kurang lebih begitu, Pak Joko. Terima kasih. Ada yang selalu menunggu dasawarsa, yaitu pergerakan 20 tahun negara ke-20. Saya coba sedikit berkisah, mohon kalau mungkin ini bahasa saya. Pada tahun 1974, pada saat itu di mana terjadi pergerakan menarik, berangkat ke 20 tahun kemudian terjadi pergeseran dasawarsa tadi. Apakah dasawarsa ini akan muncul di 2014 ini? Ya, karena Jawa mengatakan begitu. Jadi maksud saya sebagai Pak Joko mantan Panglima, tolong kasih kabar kepada kami yang ikut di dalam diklat ini, apa tanda-tanda akan datangnya, supaya teman-teman adik-adik tahu. Terima kasih. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, saya jawab pertanyaan pertama, perempuan wanita. Pertanyaannya sangat bagus. Ya, tadi pertanyaannya tentang, saya akan mengutarakan dulu pandangan saya tentang wanita. Perempuan adalah pembina dan pembina dari generasi muda, pembina utama dan pembina pertama dari generasi muda. Ya, jadi sebelum sekolah saya bisa membaca Al-Fatihah karena ibu saya. Saya bisa berhitung karena ibu saya. Saya nggak boleh ngomong jorok karena ibu saya. Jadi sebenarnya pembinaan karakter itu pada masa-masa itulah ibu. Sehingga menurut pandangan saya, sebagai ibu rumah tangga itu adalah karya. Bukan kata-kata saya. Itu kata-katanya ibunya John F. Kennedy. Dulu dia bekerja sebagai pengacara. Setelah menikah, dia memutuskan nggak bekerja. Kemudian dia bilang bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah berkarya. Itu malah dia sia tadi, entah kemana, karena libur. Karena dia hanya berpikir dengan dirinya. Itu ada korelasinya dengan liberalis dan kapitalis dengan kelompok menengah yang tidak peduli tadi. Kelompok menengah kita itu sudah 60 juta lebih sekarang ini. Kalau dia punya nasionalisme yang tinggi, punya tanggung jawab, menampung tenaga kerja 5 juta saja sudah selesai masalah TKI. Jadi saya tidak setuju TKI itu hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya memang dulu waktu kasar setiap tahun mengirim 200 tenaga kerja Indonesia. Karena saya pernah mendirikan yang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Jogja. Disitulah kita siapkan pemuda-pemuda kita berkualifikasi perawat, bidan, sarjana lingkungan. Setelah itu baru kita kirim ke luar negeri, ke Jepang dan sebagainya. Sehingga kita kirim tenaga kerja kita itu berkualitas seperti itu. Kemudian pertanyaan ibu tentang masalah capres. Capres itu karena saya ditanya-tanya aja waktu talk show hari ulang tahun DPD. Saya bilang aja insya Allah lah. Jadi ya saya nyapres insya Allah. Ya. Bismillah, Pak.
ahli talkshow, kalau kita bilang enggak, dibilang takut. Jadi ya sudah, insya Allah. Padahal kan saya nggak punya partai, nggak punya duit ya. Tapi karena dorongan banyak orang dari Sabang, dari Merauke, dari banyak orang lah, dari Ambon, akhirnya ya sudah. Paling tidak kita memberi pembelajaran kepada bangsa. Kalau menjadi presiden, dia harus punya gagasan, punya konsep, for the people-nya itu apa? Itu harus sudah dia punya. Seperti contoh misalkan, saya tidak merelakan perempuan keluar negeri hanya buat rumah tangga. Kalau saya jadi presiden, nggak ada itu. TKI hanya sebagai pembantu. Konsep ekonominya gimana? Ratakan dulu baru. Banyak konsep-konsep, ya kan? 5 tahun ke depan sampai bukan. Itulah yang akan kita jual, gitu, walaupun nggak punya partai. Cuma hanya untuk mengingatkan calon-calon yang lain. Kalau ingin jadi presiden, jangan hanya diiklan aja dong, bikin konsep dong. Bagaimana membuat cita-cita bangsa merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur tercapai? Salam utama bangsa harus selesai, yaitu kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dia hanya membentuk komite peninjauan kembali undang-undang. Sebenarnya undang-undang dasar yang baru itu harus dilampirkan aslinya, sehingga secara histori itu akan diikut dan itu akan selalu bisa diteliti bagaimana mana yang kurang dan yang lebih. Tentang pasal 3 batuknya diinginkan apa ada senyani bumi itu artinya itu hak kita. Namanya hak adalah hak. Maka zamannya Pak Harto, dia orang Jawa, dia punya nilai-nilai itu. Mahathir bilang Pak Harto, kan Indonesia banyak punya pulau, mau si Padang kita itu dikasihkan. Yang akan datang itu masuk kategori Satrio Panandito Reki. Rekinya itu saya belum bisa mencari bahasa Sanskerta. Tapi Satrio Panandito, Satria yang golongan pendeta. Pendeta adalah orang yang sudah selesai dari dirinya. Jadi kalau kita lihat film silam, itu biksu-biksu pendeta itu kan udah nggak ada kepentingan, nggak ada kepentingan. Nah itulah pemimpin di Indonesia yang akan datang. Itu yang idealnya adalah Satrio Panandito, yang sekarang masih mengembara ke layar, sekarang masih mengembara terluka-luka. Tapi mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ada di sini, Bu. Ada di Ramalan Joyoboyo ini. Ing mengkode rogo bakal. Jadi akhir periode ini badan kita menjadi lumrah. Lumrah itu capek, tapi dimensinya bukan hanya fisik, tapi juga pikiran, juga mental. Jadi ramalan ini sebenarnya agak bagus. Lamun ono sukmo wajib rokok, sukmo atau roh, orang mati itu tinggal rohnya, mancing roh masuk mati. Saya artikan di sini Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah mulai dipikirkan itu sudah menjadi sukma. Sukmanya Republik ini ya Pancasila, Undang-Undang Dasar itu harus dikembalikan. Lane ing mulaukan seperti asal mulanya. Jadi saya nggak ngamur itu, saya deklarasi itu. Saya secara akademis juga saya analisa, tapi secara budaya Pak, saya juga ini dapat ramalan Robo Wasito. Saya peroleh di Parangkusumo dengan seorang kiai. Di situ saya lihat bagaimana pengaruh Jawa terhadap Islam. Karena doanya itu ada babe nyai orang itu segala macam. Jadi pengaruh keraton terhadap Islam. Disitulah pertemuan antara Sultan Agung dengan Nyai Loro Kidul, pertemuan antara Pangeran Diponegoro dengan Nyai Loro Kidul. Nah saya peroleh ini dengan Nyai itu yang bawa saya ke situ. Ini ramalan Joyoboyo. Jadi kalau ditanya menurut Joyoboyo itu adalah Satrio Panandito Reki. Jadi pemimpin Satria, tapi dia berkarakter pendeta.
Saya terjemahkan adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya, yang dipikir adalah rakyatnya. Ada, ini bagus namanya sebenarnya, ono Joko kan tercapai, ada cita-cita yang tercapai. Tapi ada yang kurang bagus Pak, menurut pendapat saya ya. Makuto Tatatur. Ini sama dengan analisa akademik. Saya bidang politik. Para pakar politik menganalisa hanya sampai siapa yang menang presidennya, siapa yang menang partainya. Tapi dasar ilmu militer saya dalam serangan harus lebih depan lagi analisa secara konsolidasi. Siapapun yang menang mampu nggak bertahan 5 tahun. Nah di sini dikatakan mampu total. Jadi nanti ada situasi di mana mahkotanya ada tapi nantinya nggak ada. Jangan-jangan presidennya nanti tumbang ini. Sama dengan analisa akademis saya. Ini ramalan saya sama. Jadi siapapun yang misalnya Jokowi terpilih, wakilnya Puan misalnya, belum tentu bisa bertahan 5 tahun. Ya, Abu Rijal. Ya. Karena sifat orang Indonesia itu suka berkelahi. Ya. Surya Paloh kalah, bentar bikin partai sendiri, gitu. Jadi berbahaya orang Indonesia ini. Karena kerisnya di belakang tadi itu juga. Jadi ini ramalan ini relatif berbeda. Seperti contoh zaman Habibie, saya bacakan ya. Ono Sate Habibie, ini Gusdur ya. Ono Satriono. Gusdur itu orang yang sangat puter-puter ya, bulan. Topong rame ngajar Cocol Nitro. Saya Cocol Nitro itu buta. Prameswari Dede Hakim. Jadi istrinya Gusdur kemana-mana itu. Iya kan? Iya. Kafe itu, tapi dua-duanya ditutup. Nggak bisa jalan sendiri kan? Benar nggak? Lenteng saya menjadi ajudan itu karena ibunya dia di kursi roda, bapaknya buta kan. Sekarang zamannya Megawati, Bukit Kuni Satrio Piningin. Nah, Megawati itu kategori Satrio Piningin. Amung tuwuh anak gembus toko, dia sampai turun kenyang. Jadi sampai selesai ya. Najan Manojo ini, walaupun sejatinya dia perempuan. Rumahku mati lampu, selesai. Pancen akeh kang samyo mati. Banyak yang loyal, banyak yang setia. Tumuju ikan romo, bukan Megawati itu bapaknya, benar nggak? Setia kang satu, ya loyal gitu ya, dan seterusnya. Ini SBY ada. Bakal Injil Satrio. Memang SBY adalah santri pintar nomor 1 ya. Buko Kapuro Kamelan Poso. Memang SBY membuka Indonesia dari kesempurnaan. Ya. Ordo Raja Jembelan tidak tentram, dunia tidak tenang. Kalau dan dipandu itu pejabat jadi maling. Kan benar itu kan? Kapuro Ordo berdua. Jadi nggak tahu berdiri apa kan? Kabeh Ordo berdua. Saling curiga gitu ya. Maling curiga lah. Ojo dari satu, aman dari lawan, alam dari karang-karang. Belum jate segoro ini tsunami, ya kan? Perunane rokok akhirnya pada tidak sampai. Nah itulah periode Pak SBY. Saya tinggalin kan bukan saya loh ya. Joyo-joyo, harus dipasuknya Indonesia abad 12. Jadi ini juga tak bisa jawab, bukan saya ngawur. Ini tim pemabrik dari Pak siapa itu
sudah membuka resume ini. Jadi yang menjadikan kita kapitalis adalah masalah keempat itu. Nah sebenarnya ini tinggal presiden aja. Kemarin presiden sebenarnya sudah di hari ulang tahun IPD mengatakan menyetujui adanya komite penyintulan kembali. Nah itu harus ditindaklanjuti dengan kepres. Tunjuk orang, akademisi, ormas, segala macam. Mana yang ditinjau itu gitu. Dan alangkah baiknya undang-undang dasar itu apabila dirubah draft aslinya dilampirkan supaya menjadi histori seperti itu. Jadi tinggal bikin kepres, cuma sampai sekarang nggak ada kepresnya. Saya pensiun udah hampir 4 tahun ya. Waktu itu pidato pada waktu saya masih aktif kan. Nah, 4 tahun nggak ada kepresnya, nggak jalan ya. Jadi mudah-mudahan nanti tahun depan ini bisa kita kembalikan. Memang begini, Profesor Sutomo ya. Profesor Sutomo itu dulu yang menyusun undang-undang dasar. Dia mengatakan, saudara-saudara, inilah undang-undang dasar kita yang sederhana dan fleksibel. Apabila nanti waktu sudah cukup, undang-undang dasar ini akan kita sempurnakan. Tapi kita kebablasan, yang nggak perlu diamandemen, akhirnya menjadi federal. Nah itu tingkahnya Amin Rais ini, ya kan? Sampai diamandemen. Sebenarnya yang benar cukup di amandemen 1 pasal, yaitu batas masa jabatan presiden layanan kita diubah. Maka kesetiaan saya terhadap Pancasila ya saya usulkan kembali. Nah implementasinya kalau mau sudah ada ini, kajiannya sudah ada. Jadi itu Bu, terima kasih. Begitu tugas tenang, tegas dan sampaikan tipe-tipe pemimpin telah terjawab. Aturan kepemimpinan sudah jelas terpaparkan. Yang paling menikmati pada hari ini adalah pemahaman kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sama dengan kita yang sudah dicanangkan oleh beliau.